Halo semuanya, selamat datang kembali di channel We Health. Channel yang bertujuan untuk memberikan info dan edukasi seputar kesehatan pada masyarakat. Bersama saya, Dr. Ronald. Siapa sih yang tidak mengenal diabetes? Atau yang biasa kita sebut kencing manis. Hampir semua orang sudah tahu, yaitu penyakit gula darah tinggi. Bahkan, sudah banyak yang terkena penyakit ini. Dikarenakan kadar gula darah yang tinggi, maka pasien akan diberikan obat penurun gula darah. Namun, biasanya pasien diabetes diperiksa juga kadar kolesterolnya. Dan jika kadar kolesterolnya tinggi, maka akan diberikan obat penurun kolesterol. Namun, ada sebagian pasien juga bertanya kepada saya, "Dok, kenapa saya diberikan obat penurun kolesterol? Padahal dari hasil lab nilai rujukannya masih dalam batas normal." Nah, ternyata pasien diabetes itu bukan hanya harus kadar gula darahnya yang dikendalikan, namun ada faktor-faktor lain seperti kolesterol ini. Kenapa ini penting? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya. Pertama, apa itu kolesterol? Kolesterol merupakan senyawa lemak dalam tubuh di mana 80%-nya itu diproduksi sendiri oleh tubuh dan 20%-nya didapatkan dari makanan. Kolesterol sendiri ini mempunyai peran yang penting, seperti membentuk membran sel tubuh kita, berperan dalam pembentukan vitamin D, hormon seksual, serta merupakan komponen garam empedu yang digunakan untuk pencernaan lemak dan penyerapan berbagai vitamin. Jadi, sebenarnya kolesterol ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi, jika kadarnya berlebihan, kolesterol ini akan mengendap dalam pembuluh darah dan membentuk sumbatan yang disebut sebagai plak aterosklerosis. Sehingga akan mengganggu sirkulasi darah dan menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan stroke. Tingginya kadar kolesterol ini merupakan salah satu gangguan lemak dalam darah yang disebut dengan dislipidemia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar nasional atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 1 di antara 3 penduduk Indonesia dengan usia lebih sama dengan 15 tahun mempunyai kadar kolesterol yang tinggi. Dan perempuan lebih banyak yang terkena dibandingkan dengan laki-laki. Serta penduduk perkotaan juga lebih banyak yang terkena dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Dan tahukah Anda, penyebab nomor 1 kematian pada pasien diabetes ialah penyakit kardiovaskuler. Artinya, segala penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Yang paling sering ialah penyakit jantung koroner, sekitar 68%. Dan yang kedua ialah penyakit stroke, sekitar 16%. Yang mana merupakan komplikasi diabetes yang telah saya bahas di video sebelumnya. Bila dibandingkan dengan pasien non-diabetes, maka risiko terkena penyakit ini akan meningkat 2-4 kali lipat lebih tinggi pada pasien diabetes. Kenapa sih pasien diabetes itu mempunyai risiko yang lebih besar daripada pasien non-diabetes? Karena pada diabetes terjadi gangguan yang disebut resistensi insulin. Artinya, insulin tidak dapat berfungsi dengan baik. Atau defisiensi insulin. Artinya, kekurangan insulin itu sendiri. Sehingga akan mengganggu metabolisme lemak. Akibatnya, mudah terjadi kondisi dislipidemia ini. Dalam praktek sehari-hari, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan lemak yang disebut profil lipid. Yang diperiksa adalah kolesterol total, kolesterol HDL, trigliserida, dan kolesterol LDL. Kolesterol itu dalam darah akan berikatan dengan protein membentuk partikel yang disebut LDL atau low density lipoprotein. LDL inilah yang menjadi target utama penanganan dislipidemia, baik pada pasien diabetes maupun non-diabetes. Terlebih lagi, pada pasien diabetes, LDL ini akan mengalami perubahan bentuk menjadi lebih kecil dan lebih padat. LDL yang kecil dan padat ini sifatnya lebih mudah mengendap pada pembuluh darah, sehingga lebih cepat juga menyebabkan penyumbatan. Kemudian,
pasien itu biasanya ketika melihat hasil lab, mereka melihat juga nilai rujukan. Pada LDL itu biasanya tertulis kurang dari 130 mg per desiliter. Sehingga nilai ini menjadi patokan dan dianggap normal oleh pasien. Namun sebenarnya pada pasien diabetes itu target LDL-nya berbeda-beda. Untuk pasien diabetes sendiri, targetnya itu minimal di bawah 100. Sehingga jika ada pasien diabetes dengan kadar LDL misalnya 110, otomatis mereka membutuhkan obat penurun kolesterol. Ada juga target LDL lain, yaitu di bawah 70 ataupun di bawah 55. Tergantung jika ada penyakit tambahan lain seperti penyakit ginjal atau kondisi keradangan kronis. Itulah kenapa perlunya konsultasi ke dokter terkait masalah ini, agar dapat diberikan obat penurun kolesterol yang tepat, khususnya pada pasien diabetes. Namun, selain pemberian obat, pasien juga dianjurkan untuk melakukan modifikasi gaya hidup, seperti olahraga yang teratur, kemudian penurunan berat badan, pola makan yang sehat, serta berhenti merokok. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pentingnya obat penurun kolesterol, khususnya pada pasien diabetes. Karena selain pengobatan gula darah yang baik, penting juga untuk pengendalian faktor risiko lain, seperti kolesterol ini, agar tidak terjadi komplikasi seperti penyakit jantung koroner dan stroke di kemudian hari. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan videonya, silakan like, subscribe, dan share ke orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video WeHealth berikutnya. Salam sehat.